Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu Hai Re, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode lupa gua episode berapa. Dan sebelum aku membacakan cerita yang sudah menumpuk di email dari kalian semua ya, aku mau mengucapkan selamat tahun baru dulu ya. 2025 buat teman-teman semua pendengar podcast kisah horor, teman horor semuanya. Semoga di tahun 2025 ini itu kalian banyak rezekinya, terus dimudahkan segalanya. Yang mau nikah juga dimudahkan jalannya. Jangan lupa undangannya. Gue cuma datang buat makan doang. Kalau Surabaya ya. Kalau jauh mah mikir-mikir ongkos ya. Terus banyak banget yang nge-DM ataupun komen, kemana Ana anjing kok nggak update, anjing gue dianjing-anjingin gara-gara nggak pernah update. Gak kemana-mana, aku di rumah lagi berpikir gimana caranya dapat duit. Kemarin kan sempet ngonten ya, tapi konten aku sepi gitu kan di YouTube, gak ada yang nonton aku di YouTube. Kurang ajar semua emang teman-teman semua ini. Tonton dong konten aku di YouTube. Sampai ada insiden tuh sebelum tahun baru ya. Jadi aku mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat temen horor namanya Jeffrey ya, kakak Jeffrey, halo, yang udah ngebantu aku, nemenin aku melekan di warkop gara-gara mobil aku mogok ya. Mogok terus ditinggal temanku, kurang ajar emang gitu temanku. Ditinggal temanku pulang ke Jakarta, terus aku ditinggal sendirian. Dan ditemenin sama kakak Jeffrey sama teman aku satunya juga gitu buat melekan di warkop, nunggu bengkelnya buka gitu ya. Thank you Jeffrey dan teman-teman lainnya. Ya, gitulah. Karena sebulan ini Ana banyak dramanya ya. Banyak sekali dramanya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gitu guys. Jadi langsung aja. Kemarin banyak yang nanyain lanjutannya Lastri gimana. Aku sampai lupa loh lanjutannya Lastri itu. Aku yang punya cerita, aku yang lupa tuh. Jadi kayaknya kita bacakan cerita horor dulu ya, sambil aku inget-inget cerita tentang Lastri gitu ya. Ya ini udah banyak yang numpuk nih cerita di email ini sama Giform. Giform aku belum ngecek. Gmail dulu lah ya. Sebelumnya nih aku minta maaf banget ya kalau misalnya suara di audionya agak jelek banget, karena ini aku pakai mic, pakai apa, headset doang. Masih tetap mikrofonku nggak bisa. Jadi kayak suaraku nggak merdu lagi gitu. Nggak merdu. Jadi langsung aja kita ke cerita pertama nih. Dan cerita pertama ini datang dari Cuman Project lagi nih. Udah bolak-balik dia kirim cerita ke PKH nih ya. Mana cerita dari bulan Oktober belum dibacain gitu. Dan judulnya kali ini adalah Genderuwo Mencekik. Waduh. Assalamualaikum. Selamat malam Kak Ana Olive. Saya Cuman Project dari kota Sukabumi. Hari ini saya akan menceritakan kisah seram yang pernah diceritakan oleh tetanggaku yang asli orang Yogyakarta. Nggak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Kantor tempat Pak Ahmad ada di sekitar Stadion Sepak Bola Mandala Krida Yogyakarta.
Dulunya adalah bekas kebun yang luas. Dan kalau mendengar penuturan Pak Ahmad, dulu karena kebun kosong dan luas, pernah menjadi tempat membuang korban-korban pembunuhan. Karena sepi, rimbun, dan areanya cukup luas. Jadi adalah hal-hal yang wajar kalau ada penampakan atau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kantor Pak Ahmad bekerja. Pak Ahmad juga sering mendapat giliran piket jaga kantor. Kata beliau, sudah biasa kalau ada suara orang seperti mengetik dari kamar kerja karyawan. Walaupun tidak ada orang yang lembur. Juga pernah beliau tidur-tiduran di halaman depan kantor yang biasanya digunakan untuk upacara. Pak Ahmad iseng-iseng saja tidur-tiduran di sana. Katanya sih enak, karena lantainya hangat. Mungkin karena langsung kena sinar matahari sebelumnya. Saat tidur-tiduran itu, beliau merasa ada yang ikut menemani dia tidur di halaman itu. Tapi beliau tidak merasa terganggu. Karena memang menyadari kalau halaman itu memang tempat kumpulnya genderuwo di kantor beliau. Prinsipnya beliau kalau tidak mengganggu, tidak masalah. Mungkin malah Pak Ahmad yang mengganggu, kali ujarku dalam hati. Selain digunakan untuk aktivitas bekerja kantoran, kantor itu juga digunakan untuk tempat pelatihan. Kalau nggak salah berkaitan dengan pertanian. Ada salah satu peserta pelatihan yang memiliki kemampuan melihat genderuwo. Mengatakan kepada Pak Ahmad kalau selain tempatnya adem, ternyata banyak yang tinggal juga di daerah kantor itu. Maksudnya itu yang tak kasat mata. Oh, yang kasat mata, sorry. Lalu Pak Ahmad pura-pura bertanya, di mana saja yang paling banyak dilihat oleh peserta itu? Ternyata peserta itu menunjukkan di halaman yang biasa digunakan untuk upacara dan satu tempat di kebun samping, lupa pohonnya apa. Yang melihat seperti banyak arwah-arwah yang belum sempurna yang minta didoakan. Mungkin bekas korban-korban pembunuhan zaman dulu sebelum digunakan sebagai tempat kantor. Pak Ahmad percaya apa yang dikatakan peserta itu. Karena banyak juga dari tamu lain yang memiliki kemampuan yang pernah berkunjung ke kantor itu, mengatakan hal yang hampir sama. Juga selain dari piket yang jaga, dan juga dari masyarakat sekitar atau orang yang lewat. Terkadang pernah melihat penampakan kereta yang ditarik dengan dua kuda, kereta model kerajaan yang sedang berjalan di halaman sekitar kantor di waktu tengah malam. Nah, ini kejadian yang pernah terjadi dialami oleh keponakan dari teman Pak Ahmad. Katakanlah Pak Tanu, nama samaran. Pak Jiri bertugas dengan Pak Tanu malam itu. Tetapi karena Pak Jiri berhalangan dan tidak ada yang bisa menggantikan, akhirnya Pak Tanu mengajak keponakannya untuk menemaninya. Bukan karena takut, tapi kalau ada temennya kan bisa diajak ngobrol daripada ngomong sama tembok. Dan kebetulan keponakannya juga tidak ada acara untuk besok paginya. Setelah memeriksa keadaan sekitar kantor dan memastikan semua pintu terkunci dan lampu-lampu dalam ruang kerja dimatikan, berdua lalu kembali ke pos jaga. Kira-kira pukul 12:30 pagi. Karena dianggap sudah cukup untuk berjaga, maka diputuskanlah untuk beristirahat. Karena di pos jaga hanya ada satu tempat tidur, maka keponakannya memilih untuk tidur di ruang tamu di dalam kantor, yang ada tempat duduk panjang. Lampu-lampu di ruang tamu pun dinyalakan oleh keponakannya. Kemudian karena belum mengantuk, si keponakan menyalakan TV yang ada dan menyalakan rokoknya sambil menunggu kantuk datang.
Setelah kantuk datang dan rokok sudah habis, lalu TV dimatikan dan merebahkan diri di kursi panjang. Setelah tertidur, tiba-tiba si keponakan merasa sesak nafasnya karena seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Saat kesadaran muncul dan akhirnya membuka matanya, dan astaga, di hadapannya ada genderuwo yang sedang mendudukinya dan menatap kepadanya dengan mata indahnya yang merah menyala. Senyuman bibir dan gigi taring yang besar dan kedua tangannya yang besar dan berbulu sedang mencekik lehernya. Wow, sudah dicekik, mau teriak juga susah nafas, terengah-engah. Sekarang diberi pemandangan yang menyeramkan seperti itu. Si keponakan sudah berusaha berontak dan mencoba melepaskan diri dari cekikan itu. Pak Tanu kebetulan saat itu belum tidur. Dan ada panggilan alam atau pipis. Lalu segera dia masuk ke ruang tamu. Karena kamar mandi ada di dalam. Dan saat masuk ke ruang tamu, terkejutlah dia karena melihat badan si keponakan bergerak-gerak dengan liar. Mata terbuka, lidah keluar dari mulutnya, nafas terengah-engah, dan kedua tangan seperti hendak melepas sesuatu dari lehernya. Segera Pak Tanu mendekati dan mengguncang tubuh dan menampar muka keponakannya. Alhamdulillah si keponakannya segera sadar dan bangun dengan tubuh yang berkeringat dan nafas yang terengah-engah. Setelah diberi air minum oleh Pak Tanu dan agak tenang, baru si keponakan menceritakan apa yang terjadi dan dia alami. Pak Tanu yang mendengar itu pun memaklumi karena keponakannya baru sekali ke sini. Dan sebenarnya ini hanya perkenalan dari genderuwo di kantor. Tapi karena mungkin keponakannya tidak sopan karena menyetel TV dengan keras, mungkin ada yang terganggu dan tidak suka. Akhirnya Pak Tanu dan keponakannya kembali ke pos jaga. Sang keponakan lebih merasa aman kalau ada Pak Tanu. Ya pastilah dia trauma dengan kejadian yang baru saja dialami dan selanjutnya mereka beristirahat di pos jaga sampai pagi harinya. Dan sejak saat itu keponakan Pak Tanu tidak mau lagi ikut kalau disuruh nemenin beliau untuk piket jaga. Paling segitu dulu Kak Ana. Maaf kalau penulisannya agak kurang bagus, typo dan tanda baca kurang atau tidak seram. Oh ya Kak Ana, kemarin aku juga sempat bilangin tuh yang Kak Ana itu orang Surabaya asli. Orang tuanya yang orang Kediri atau Nganjuk, dia malah jawab, oh iya ya. Terus aku juga jadi penasaran kan ya. Aku tanya juga, Bu, kalau kamu berinteraksi sama yang begituan gimana sih? Dia malah ketawa terus jawab gini, kalau ibu sih nangkepnya per kalimat. Contohnya nih, aku menjaga kalian. Nah, yang dimaksud menjaga itu menjaga siapa? Kalian itu kalian siapa? Nah, jadi harus nyusun lagi kata-katanya. Kayak yang pas kita touring itu yang bisikin ke ibu. Hantunya itu bilang gini, teman suamimu kami jaga, Kediri dan Nganjuk, perempuan, singgah sebentar Surabaya. Nah, udah gitu. Aku terjemahin tuh kayak temennya suamiku yang di Kediri, Nganjuk, Surabaya, siapa gitu sampai ketemu tuh Kak Ana Olive. Waduh, panjang kalau diceritain, ribet. Aku sih ketawa ya atas penjelasan istriku itu. Terus aku tes lagi kan. Bu, satu lagi tentang Kak Ana. Nah, dia jawab gini sekaligus mau nanya juga bener apa enggak. Jadi Kak Ana itu pernah ikutan olahraga volley gitu. Karena Kak Ana atlet di salah satu universitas di Surabaya. Nah, intinya temennya Kak Ana minta antar ke Kak Ana buat ke kamar kecil dan kesurupan. Terus untungnya itu ada salah satu dari teman Kak Ana yang bisa ngeluarin jin dari tubuh temannya Kak Ana. Gimana Kak Ana? Tolong dijawab. Sebenarnya banyak sih, kayak dia juga pernah cerita.
Ada Jin yang suka sama Ana pas masih kerja di pabrik. Dia ngikutin kalau pas Kak Ana masuk kerja doang. Aku sih nggak tahu ya kalau Kak Ana pernah kerja di pabrik. Paling segitu dulu Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cocok logi ini ceritanya ya. Oke, aku mau ngomentarin masalah ceritanya si Cumen Project ini ya. Mungkin dari warga Jogja karena aku adalah salah satu anak orang Jogja, tapi aku juga nggak tahu ini lokasinya di mana. Pasti teman-teman tahu nih ya, di kantor deket stadion sepak bola Mandala Krida Yogyakarta. Yang katanya itu angker, banyak genderuwonya ya. Wes arek-arek Jogja sing omahe cedek kono apa sing kerja ning gone kantor cedeke stadion Mandala Krida Jogja. Nah, iku. Tahu nggak ini lokasinya di mana? Kalau emang tahu, bener nggak banyak genderuwonya gitu? Atau mungkin ada kejadian horor yang lain nih selain genderuwo? Nah, itu bisa cerita-cerita tuh ke PKH ya. Masalah dicekiknya atau enggaknya ya, mungkin sih ya salah satunya ya. eh mungkin merasa terganggu? Iya. Tapi kalau sampai segitunya ya ngecekik atau apa yang sampai berhubungan dengan fisik walaupun itu seolah-olah orang lihat itu seolah-olah kita yang ngecekik diri kita sendiri itu kayaknya enggak deh. Gue masih belum percaya yang hal-hal begituan, kayak skeptis banget gitu kan. Apa ya? Kayak ya belum percaya. Yang aku berpikir itu adalah mungkin dia terlalu capek terus mengalami hal-hal yang pas ketiduran terus habis itu mimpi buruk seakan-akan ada orang yang ngecekek dia. Nah, itu pasti udah jelas. Tapi kalau misalnya dia ngeliat sosok genderuwonya ngecekek dia atau apa, gue masih kurang percaya nih ya. Atau mungkin teman-teman pernah nih ada yang ngalamin kayak gitu nih, dicekek genderuwo atau dicekek mantan gitu ya, atau siapa tuh ya. Coba nih kasih komentar di kolom komentar gitu ya, bener nggak yang kayak gitu? Karena gue masih kurang percaya yang begitu-begituan. Gue masih percayanya kalau itu adalah mimpi ya, mimpi yang terbawa sampai eh, ke nyata. Mungkin karena maksudnya kebawanya itu kayak kita tuh kayak terlalu kayak kita tuh mimpi buruk banget ya, terus kebawa nih. Jadi kayak seakan-akan kita tuh dicekek orang kayak gitulah. Ternyata pas kita bangun, oh ternyata mimpi guys, kayak gitu-gitu loh. Nah itu gue percayanya masih gitu-gitu. Nah, gue komentar nih yang cocok logi ini. gue mau komentar nih settingan atau enggak ya. Tapi ini kayaknya ngedengerin cerita aku deh gitu kan. Sampai akhirnya punya statement yang kayak gitu. Untuk masalah yang ini atlet di salah satu universitas di Surabaya, aku bukan atlet di kampus. Yang cerita tentang ke kamar kecil terus kesurupan itu bukan waktu aku kuliah, itu waktu aku SMA gitu, bukan waktu kuliah gitu ya. Kamu pasti ngedengerin cerita aku yang waktu di Lentera Malam ya. Soalnya di situ ada cerita tentang aku disnatalis, terus abis itu ini apa namanya disnatalis aku ikutan lomba voli waktu disnatalis. Nah itu. Terus kebetulan itu ceritanya Lastri itu. Terus abis itu ini masalah pabrik, aku nggak pernah kerja di pabrik, nggak tahu ya itu sebutannya apa, tapi aku bilangnya itu karoseri sih ya, bengkel. Jadi menurutku bukan pabrik deh, bengkel kayak gitu. Jadi aku nggak pernah kerja di pabrik, aku cuma kerja di kapal, di karoseri, sama di sekolah gitu. Tapi thank you ya Bang Cumen buat ceritanya. Salam buat istri juga. Semoga sehat selalu. Selamat tahun baru 2025 ya. Huhui. Oke, next. Lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini
Dari Fendi yang berjudul Diculik Wewek Gombel. Wih, Wewek Gombel lagi di cerita ya. Pasti serem nih ya. Oke. Assalamualaikum Kak Ana dan pendengar PKH. Waalaikumsalam. Ini udah pernah gue bacain belum ya yang di Giveform itu? Oh, belum kayaknya. Agak jeda ya. Oke. Saya Fendi. Apa kabar dan semoga sehat selalu dan rezeki lancar. Amin. Ya Allah. Amin. Yang sing buanter aku ngomong amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah dibacakan cerita saya di episode 312 dan 314. Gak apa-apa, dihujat aja Kak. Kalau ada yang salah, saya malah seneng denger suara Kak Ana kalau hujat cerita yang sering gak masuk akal dan sebagainya. Kok gitu sih? Jadi gak enak. Anjir lah, Fendi. Love you full, 1000% Kak Ana. Wah, kebanyakan guys. Nanti berjodoh gimana ya? Cerita ini saya alami sendiri tepat pada tahun 2002. Udah lupa bulan dan hari apa. Yang saya ingat kejadiannya selepas maghrib. Kejadian ini saya alami waktu masih tinggal bersama kakek dan nenek saya. Pada waktu itu, saat sore menjelang maghrib, saya sudah diingetin nenek saya untuk segera pulang sebelum maghrib. Tapi namanya juga anak kecil, pasti agak rewel juga. Saya main bersama 4 teman saya di sekitar stasiun radio yang halamannya penuh dengan pohon bambu kuning. Oh ya, jarak stasiun radio ke rumah saya kurang lebih 500 meter. Waktu itu kami bermain petak umpet. Kalau bahasa Manado disebut yaki sembunyi. Sholawat maghrib sudah terdengar di masjid, tapi kami masih bermain. 2 teman saya sudah ditemukan, namun tersisa saya saja yang belum ditemukan. Saat sudah ditemukan oleh teman saya, sebut saja Aldo, tiba-tiba ada tangan yang memeluk saya dan tubuh saya ini terjepit di antara payudaranya. Lalu tangannya menutup mulut dan mata saya. Waktu itu saya belum tahu kalau wanita ini disebut Wewek Gombel. Teman saya yang sempat melihat, dia langsung berlari pulang dan melaporkan kepada keluarga saya. Sehingga kakek dan nenek saya memanggil para warga untuk menolong saya. Warga mulai berkumpul sambil memukul pentungan dan apa saja untuk membuat keributan. Waktu itu saya merasa tubuh saya dipeluk secara paksa sehingga membuat saya menangis. Wewek tersebut cuma tertawa cekikan saja, melihat saya menangis dan kesakitan. Padahal kejadian tersebut hanya terjadi sebentar saja. Namun saya ditemukan oleh warga pada pukul 10 malam dengan kondisi lemas dan masih menangis. Saya dibawa pulang ke rumah oleh warga dan sempat sakit selama seminggu. Saya diobati oleh kakek dan nenek saya. Oh iya, kakek saya berasal dari Sangihe. Ya, bacanya Sangihe ya. Dan nenek saya dari Ternate. Mereka adalah ortu dari ibu saya. Alhamdulillah nenek saya masih ada walaupun 25 Desember nanti usianya masuk 89. Tolong doakan kakek saya. Terima kasih. Mereka berdua termasuk orang yang pintar bisa mengatasi hal-hal goib pada waktu itu. Lanjut ke cerita, setelah diobati, saya langsung dipulangkan ke rumah ortu saya. Oh iya, saya anak keempat dari 6 bersaudara. Yang tertua tahun 83, kedua 85, ketiga 90, lalu saya 92, adik pertama saya 95, dan yang paling bungsu 2008. Lanjut ke cerita, setelah sampai di rumah, pada pagi hari, saya hanya diberi pesan oleh kakek dan nenek saya jangan pernah tinggalkan sholat dan harus rajin ngaji. Selain itu,
kakek dan nenek saya melarang saya untuk pulang sebelum jam 5 sore. Entah apa yang disampaikan kakek dan nenek kepada ayah dan ibu saya sebelum mereka pergi. Namun disinilah kejadian paling menyeramkan yang susah untuk dilupakan. Tepat pada malam hari pada pukul 11 malam, saya terbangun untuk buang air. Karena dari kecil udah diajarkan untuk mandiri. Jadi saya pergi ke kamar mandi sendirian. Oh iya, rumah ini dibangun oleh ayah dan teman-temannya. Kami hanya sewa tanah saja. Bisa dibilang ini rumah pertama kami setelah lepas dari keluarga ayah saya. Maklum Kak, ada masalah keluarga. Jadi membuat ayah saya sangat marah. Bahkan sampai beliau tutup usia pada 49 tahun 31 Juli tahun 2012. Al-Fatihah ya. Lanjut ke cerita. Saat menuju ke kamar mandi, saya melihat di balik gorden. Sebelum menuju dapur, ada bayangan hitam yang berdiri. Saya pikir itu cuma bayangan biasa, jadi saya lanjut saja. Setelah selesai buang air, pas keluar kamar mandi, saya kembali tertuju pada wanita yang duduk di meja makan sambil menggoyangkan kaki. Wanita tersebut mengenakan pakaian noni Belanda zaman dulu. Melihat ke arah saya sambil menyeringai. Waktu itu, saya memang belum tahu. Saya pun langsung berlari sambil menangis ke arah kamar ayah dan ibu saya. Besoknya, kakek saya datang ke rumah dan menanyakan apa yang terjadi. Saya menceritakan kejadian tersebut, lalu kakek saya bertanya apakah mereka mau dimusnahkan atau dipindahkan saja. Ayah dan ibu saya pun menjawab, sebaiknya dipindahkan saja, kan kita ini cuma sewa tanah aja. Sekian cerita saya. Mohon maaf kalau banyak curhat soal asal-usul keluarga saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Fendi. Nggak apa-apa, curhat mah. Gue juga sering curcol masalah si Rio anjing, Ega bangsat. Terus banget lah mantan gue ya yang bangsat, bajingan dan lain-lain. Oh, nopek bajingan ya. Ya itu pokoknya. Wah, lu kok malah suka banget sih gue hujat, anjir lah. Nggak gitu konsepnya. Emang gitu konsepnya. Tapi ya maaf ya teman-teman semua kalau misalnya bacotan gue itu suka menyakiti hati kalian yang ngirim cerita, bahkan yang ngedengerin cerita. Emang itu konsepnya. Tapi kalian kok pada suka ya dihujat, kan aneh ya. Astagfirullah, banyak dosanya aku. BTW, rasanya dikempit payudaranya wewe gombel gimana, Ven? Enak kah? Kan gede tuh ya, gede, panjang, menjuntai, terus dikempit, terus ya lu bayangin sendiri lah ya, dikempit, terus diuyel gitu, bau perengus enggak? Atau keringetan nih. Nah itu kamu bisa komentar nih, Ven. Gue kepo nih, gimana rasanya dikempit sama payudara bebek gombel. Jangan kamu berimajinasi dikempit sama Maria Ozawa gitu ya, Miyabi gitu, gak boleh, haram itu. 2002, berarti SD kelas 4 ya. Soalnya waktu itu 2002 aku kayaknya kelas 5 deh, mau naik kelas 6. 2003 tuh gue masuk SMP pokoknya. Berarti kamu kelas 4, karena kita beda setahun. Bisa nih kalau jodoh, kalau belum punya bini kamunya ya, jauh tapi Manado ya. Ya itu. Menurut gue cerita ini settingan apa bukan ya? Wah, kayaknya gue nggak tahu ini settingan apa enggak ya. Kayaknya lu kemarin ceritanya tentang wewe gombel juga deh, Ven ya. Sama ya, wewe gombel ya. Apa lupa gue cerita tentang apa sih 312 sama 314 tuh. Nanti gue dengerin lagi dah ya. Tapi kalau misalnya gue cuma penasaran aja gitu. Waktu pada saat kalian diculik sama wewe gombel gitu ya. Kan kalau misalnya kalian ngedenger atau mungkin
kucingku bersin atau ngelihat zaman-zaman cerita-cerita dulu ya, cerita-cerita misteri dulu kayak di Kismis, kisah-kisah misteri atau apa itu. Wah, anak 90-an tuh pasti udah pernah nonton kisah-kisah misteri nih. Anak-anak Gen Z mah nggak pernah nonton begituan. Serem itu. Tontonan serem zaman dulu. Itu tuh kalau gue lihat itu pada saat mereka diculik bebek gombel itu kayak seakan-akan mereka dibawa ke alamnya mereka di rumah gitu atau di gua, bentuk gua atau rumah gua nggak tahu. Terus tapi dikasih makan, dikasih minum, makanan enak, minuman enak gitu. Pokoknya kelihatan di mata tuh enak. Tapi setelah sadar, yang dimakan itu malah bangke, kalau nggak gitu tanah atau apa kayak gitu. Bener nggak sih? Yang pernah diculik bebek gombel gitu kan? Pernah nggak kalian mengalami seperti itu gitu? Soalnya gue sering ngeliatnya tuh begitu. Kayak mereka tuh kayak dikasih makanan enak-enak gitu kan. Pas sadar itu langsung berubah tuh makanannya jadi bangke tikus, entah ulat, belatung, atau pasir. Kok pasir? Tanah, atau mungkin airnya itu air kencing atau apa kayak gitu-gitu. Soalnya waktu dulu itu yang gue pernah cerita yang anaknya orang desa itu, desa di rumahku tuh diculik bebek gombel, katanya itu dikasih makanan enak gitu loh. Cuma pas sadar dia nggak tahu itu beneran apa enggak. Cuma waktu dianya itu pernah diculik tuh. Kan gue nggak tahu ya bener apa enggaknya ya. Itu dikasih makan enak kayak ayam, ayam kampung gitu. Terus dikasih buah-buahan kayak anggur merah, anggur hijau, apel. Pokoknya dia tuh kayak happy banget di situ. Happy gitu, terus pas ketemu itu langsung dia tuh kayak orang amnesia gitu. Dan itu ketemunya 3 hari kemudian. Padahal katanya dia baru keluar rumah itu sekitar 2 jam 3 jam lah. Katanya gitu, baru berjam-jam. Sedangkan orang kampung sama orang tuanya gitu, warga sekitar itu nyarinya tuh udah 3 hari. Kayak gitu. Bener nggak sih? Kalau emang beneran kalian bisa langsung aja kirim ceritanya atau misalnya kalian komentar di kolom komentar. Kayak gitu guys. Nah itu, gue juga mau nanya nih ke Fendi, gimana rasanya dikempit sama susunya ini bebek gombel gitu. Astagfirullahaladzim. Gue lupa ya. Podcast gue tuh didengerin sama anak-anak SD juga. Ya Allah. Kamu bayar sekali ini aja, setelah itu gak vulgar lagi guys. Ya itu Fendi ya, gue pengen tahu rasanya gimana, enak nggak, perengus nggak, atau apa gitu. Kayak langsung komen pakai anonim juga nggak apa-apa fan. Atau DM gue fan. Hah, oke guys, kayaknya cukup sekian dulu ya episode kali ini ya. Gue tuh lagi upload video di YouTube guys. Coba deh dibantu buat didengerin ya. Nama YouTube gue itu Ana Olive ya. Kalau yang podcast kisah horor itu ini YouTube yang ini dari podcast di Spotify itu nyambung di YouTube musik gitu. Jadi kalian bisa dengerin atau mungkin ngelihat video explore gua gitu di channel satunya, video Ana Olive. Kemarin gua habis collab sama Bucin TV. Terus kemarin itu sama Cindy Audi itu iya nama Cindy Audi ya namanya ya, si Jelajah Kui. Nah itu terus kemarin itu mau sama si Bugs juga, Bugs 88, kalau misalnya kalian suka tentang video-video explore gitu. Kemarin sebenarnya mau diajak penelusuran bareng sama Sarah Wijayanto guys waktu di Surabaya, tapi keduluan sama si Rusdi, bangkut kosong, kurang anjir emang si Rusdi. Emang dipilih sih, jadi nggak sempet ini nih nimbrung di in frame-nya Sarah Wijayanto ya, sayang banget udah DM lagi. Kayak gitu guys. Jadi lanjutin cerita Lastri bakal lanjut di minggu depan. Jangan lupa selalu dengerin podcast kisah horor di Spotify, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga tonton video gua di channel YouTube Ana Olive. Kasih subscribe, like, comment, dan share. Kasih
tontonan sebanyak-banyaknya supaya AdSense nih ya guys. Nanti kalau udah AdSense nih gue pasti bakal bikin video ngebacain cerita horor di lokasi angker gitu ya. Pengen gitu. Ada lokasi, gue udah ada lokasi, cuma itu wah agak sepi banget tuh. Gue juga takut begal maksudnya. Kayak gitu guys ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.